Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Devi Eka Ramadhani. Ada, Bu. Anis Nurul Hikmah. Hadir, Bu. Karina Noviana. Hadir, Bu. Rocky Bayu Pratama. Sakit Hadir, Bu. mungkin, Bu. Oh, ya. Rika Dwistiani. Hadir, Bu. Ahmad Nurul Huda. Hadir, Bu. Nah, sudah saya absen ya. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik lapisan-lapisan atmosfer di bumi. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian atmosfer itu apa? Saya, Bu. Ya, Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini terdiri atas berbagai macam gas. nah benar sekali Rika. Nah, ada yang tahu lapisan gas itu apa saja? Saya, Bu, saya ingin menjawab. Jadi, lapisan gas itu terdiri dari gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan unsur-unsur lain seperti nikon, helium, ozon, hidrogen, kripton, dan juga metana. Nah, benar sekali ya. Nah, salah satu unsur yang penting di atmosfer adalah uap air. Uap air ini berasal dari penguapan air laut, air danau, air sungai, air permukaan lainnya seperti transpirasi oleh makhluk hidup. Terdapat juga smog pada atmosfer. Smog ini singkatan dari smoke dan fog, yaitu kabut tebal yang sering dijumpai di daerah industri. Nah, apa sih ciri-ciri atmosfer itu? Atmosfer yang pertama adalah berada pada ketinggian 0 sampai 560 km di atas permukaan tanah. Yang kedua, terdiri dari gas, debu, dan uap air. Yang ketiga, tidak berwarna, berwujud, berbau, namun dapat dirasakan dalam bentuk angin. Yang keempat, menyebabkan tekanan karena memiliki berat. Yang kelima, dapat mengembang dan menyusut. Dan yang keenam, terdiri dari lapisan-lapisan udara dengan karakter dan fungsi yang berbeda. Kemudian lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari yaitu 6. Yang satu adalah troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari atmosfer itu. Penyelidikan atmosfer memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat ramalan cuaca atau perkiraan cuaca yang pada umumnya ya, jangka pendek atau jangka panjang. Perkiraan cuaca berperan penting untuk bidang pertanian, penerbangan, pelayaran, dan peternakan. Karena setiap petani pun akan menanam padi kan akan melewati musim apa hingga kayak menentukan, mencocokkan cuacanya. Yang kedua, menyelidiki kemungkinan diadakan hujan buatan, mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara-cara yang meningkatkan hubungan telekomunikasi melalui udara. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui syarat-syarat hidup di lapisan udara bagian atas. Nah, ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Saya, Bu. Saya ingin bertanya. Ya, silakan.
Apakah pelangi dan halo termasuk dalam gejala atmosfer, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Atmosfer tersusun dari berbagai macam gas, sehingga berbagai gejala optik yang indah seperti terjadinya pelangi atau akibat terjadi proses pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga terurai menjadi berkas warna, spektrum warna, warna-warna terdiri atas merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, ungu, dan halo terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari. Atau bulan kristal, es yang terkondensasi dalam jenis awan-awan tinggi. Gitu. Jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Nah, pengertian dari atmosfer sendiri adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmos berarti uap dan spira berarti bola bumi. Peran gas yang terkandung dalam atmosfer yaitu nitrogen, yaitu gas yang paling banyak dalam atmosfer. Yang kedua, oksigen, yaitu sumber pernafasan makhluk hidup. Yang ketiga ada ozon, yaitu menyerap radiasi ultraviolet. Dan yang keempat ada CO2 atau gas penyebab efek rumah kaca. Nah, ciri-ciri atmosfer adalah yang pertama, bumi ini terdapat pada ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Yang kedua, atmosfer berbentuk selubung udara yang terdiri atas unsur gas, debu, dan uap. Yang ketiga, ada atmosfer terdiri atas beberapa lapisan. Setiap lapisan tersebut mempunyai karakteristik dan fungsi masing-masing. Nah, berdasarkan perbedaan suhu, arahnya vertikal atmosfer menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima adalah eksosfer. Pengertian dari troposfer sendiri adalah lapisan ini paling dekat dengan permukaan, letaknya 8-14 km dari permukaan bumi. Tropos berasal dari bahasa Yunani, yang artinya berubah. Dinamika tropos karena aktivitas di lapisan bumi ini yang terus berubah. Cuaca yang berubah-ubah, angin, udara yang kita hirup, dan awan. Bahkan 3/4 massa atmosfer ada di troposfer. Nah, yang selanjutnya ada stratosfer. Setelah troposfer ada stratosfer. Batas lapisan ini sampai di ketinggian 50 km dengan tebal mencapai 35 km. Namanya berasal dari kata strat yang artinya lapisan. Jadi di lapisan stratosfer masih ada lapisan lagi. Kebalikan dari stratosfer, udara di lapisan bawah stratosfer dingin dan semakin panas ketika di atas. Yang selanjutnya ada mesosfer. Naik ke atas lagi ada mesosfer. Diberi nama meso atau tengah karena posisinya di tengah. Tebalnya sekitar 35 km atau terletak di ketinggian 50 km sampai 85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernafas jika sampai di lapisan ini. Namun ada lebih banyak gas selain oksigen di lapisan ini. Nah, selanjutnya ada termosfer. Termosfer sendiri yaitu berada di atas mesopause dengan ketinggian sekitar 75 km sampai pada ketinggian sekitar 650 km. Pada lapisan ini, gas-gas akan terionisasi. Oleh karenanya, lapisan ini sering juga disebut lapisan ionosfer. Molekul oksigen akan terpecah menjadi oksigen. Otomatis di sini proses pemecahan molekul oksigen dan gas-gas atmosfer lainnya akan menghasilkan panas yang akan menyebabkan meningkatnya suhu pada lapisan ini. Yang selanjutnya ada eksosfer, merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Pada lapisan ini kandungannya gas-gas atmosfer sangat rendah. Batas antara eksosfer yang pada dasarnya juga adalah batas atmosfer dengan angka luar yang jelas daerah yang masih termasuk eksosfer adalah
daerah yang masih dapat dipengaruhi daya gravitasi bumi. Garis imajiner yang membatasi exosfer dengan angkasa luar disebut magnetopause. Nah, yang selanjutnya ada gejala optik di atmosfer diantaranya yaitu 1. Pelangi, 2. Halo, 3. fatamorgana, 4. aurora, 5. kilat, dan terakhir adalah guntur. Pengertian dari pelangi merupakan suatu gejala optik di atmosfer yang umumnya terjadi karena titik-titik hujan. Pelangi tampak dalam bentuk setengah lingkaran atau lengkungan di udara yang terjadi saat sinar matahari mengenai partikel-partikel air di udara. Partikel-partikel air tersebut berupa uap atau titik-titik air yang tipis dan tembus pandang dan berperan sebagai prisma yang membentukkan refleksi dan membiaskan refleksi spektrum warna yang ada pada cahaya matahari. Yang selanjutnya ada halo. Halo yang dimaksud di sini adalah suatu gejala optik. Ya, halo ada suatu kabut putih yang terkadang tampak melingkari bulan atau matahari. Halo dapat terjadi karena adanya kristal-kristal es awan yang dibiaskan oleh sinar bulan ataupun sinar matahari. Fatamorgana. Fatamorgana merupakan ilusi optik akibat pembiasan bekas air sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda-beda. Fatamorgana biasanya berwujud genangan air di permukaan tanah seperti gurun atau aspal jalan raya. Yang selanjutnya ada aurora. Aurora juga sering disebut sebagai cahaya kutub. Yang dimaksud dengan aurora adalah berubah gejala dalam bentuk cahaya di sekitar wilayah lingkaran kutub yang tampak bersinar pada malam hari. Aurora tampak bersinar pada malam hari. Dapat terbentuk apabila terdapat partikel-partikel yang bermuatan listrik dan sunspots bintik-bintik matahari yang mengalir ke arah bumi dan tertarik oleh gaya geometrik. Utara dan selatan bumi, aurora terjadi di kutub utara maupun di kutub selatan. Aurora yang bersinar di kutub selatan sebagai aurora australis atau aurora selatan, sedangkan aurora yang bersinar di kutub utara disebut sebagai aurora borealis atau cahaya utara. Yang selanjutnya ada kilat. Kilat merupakan aliran atau loncat listrik dalam bentuk cahaya di aurora karena adanya muatan listrik yang berlawanan. Kilat juga sering muncul saat erupsi gunung api terjadi. Nah, yang selanjutnya ada guntur. Guntur merupakan suara yang menggelegar yang terjadi setelah kilat. Terjadinya suara menggelegar ini disebabkan oleh udara yang secara tiba-tiba memulai karena dipanasi oleh kilat. Di lapisan atmosfer sana, guntur dan kilat terjadi secara bersamaan. Hanya saja kita... Ada yang bertanya lagi? Sudah Bu, tidak. Terima kasih atas penjelasannya. Sudah paham. Baik. Karena